Padahal kita orang Jawa kan hanya percaya di KTP itu kan agama kan gitu lah. Kan sepertinya kita sudah didoktrin harus memilih kan gitu. Sedangkan kita bertuhan itu kan dengan keyakinan kita sendiri. Intinya kan sama ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu yang dibikin di simbol Garuda itu. Ada Bhinneka Tunggal Ika itu karena kita sebagai orang-orang yang berbudi luhur, jadi itu terserah kamu beragama berbeda-beda lah, tetapi tetap satu, yakin adanya Tuhan, sudah itu. Jadi tidak gontok-gontokan tentang apa kebenaran sendiri itu sudah titik Mas, sudah kalau mau benar sudah wes gak ono lanjutane. Bagaimana kita memberi pemahaman juga kalau sudah aku benar, nah kan seperti itu. Sedangkan kita sendiri terserah awakmu kan ngono. Itu keyakinanmu kan ngono. Apapun pendapatmu itu pikiranmu dan keyakinanmu. Jadi gampang aja lah, yang penting berketuhanan kamu dengan cara apapun. Kan sebetulnya orang-orang Jawa ya seperti itu. Untuk memahami tentang ketuhannya, kita tidak, Tuhan itu rahasia tentang aku dan Sang Pencipta, juga rahasia ada dan tidak ada kan gitu. Makanya tidak bisa kita membenarkan diri kita dengan cara berpikir kita kan gitu. Soalnya saya pernah dengar Bu di medsos bahwa ada salah satu artis nih Bu, dia itu tidak pernah menyuruh anaknya untuk ikut agama A, agama B, agama C dan seterusnya. Alasannya kenapa? Karena agama itu kan urusan pribadi antara kita dengan Tuhan. Sang Penciptanya. Kita tidak boleh untuk mendoktrin kan gitu. Itu kan suatu pemahaman yang benar Bu, kayak gitu ya. Kalau menurut panjenengan. Nah gini Mas, masalahnya kita kadang-kadang di sistem lah, sistem pemerintahan kita itu adanya sudah itu adanya ketuhanan. Padahal kita orang Jawa kan hanya percaya di KTP itu kan agama kan gitu lah. Kan sepertinya kita sudah didoktrin harus memilih kan gitu. Sedangkan kita bertuhan itu kan dengan keyakinan kita sendiri. Nanti kalau tidak seperti ini urutannya repot kan. Jadi ini dari pemerintah sendiri juga seperti itu. Jadi kita harus memilih kan. Mestinya gini Bu, kalau menurut saya pribadi ya terkait dengan agama ya. Soalnya kan di negara kita kan banyak ya agama, belum adanya kepercayaan kan banyak Bu. Sebetulnya kayak KTP itu mending kalau agama itu dihapus. Jadi intinya kalau urusan dengan Sang Pencipta kita nggak bisa diatur Bu, gitu. Itu kan tergantung dari kita sendiri kan gitu Bu. Ya sebetulnya untuk pribadi Mas, tapi nih untuk saat ini kan itu juga tentang agama itu juga ada undang-undangnya. Jadi untuk kita tidak bisa ikut campur tapi tidak ikut campur lah. Hanya berpendapat, kita kan hanya berpendapat, bukan ikut campur, bukan. Terus tentang memahami tentang Jawanya sendiri itu karena di kurikulum itu tidak ada. Bagaimana kita memahami Jawa sendiri sebagai Jawa? Betul. Nah, kadang-kadang kita ya bingung. Wong Jawa tembang mau copat lah nggak tahu. Padahal itu dari perjalanan itu. Ono cara kok. Nah ya itu kalau kita memahami, kalau ada di kurikulum dimasukkan ya itu lebih baik untuk memahami Jawa dan filosofinya. Jadi tahu bagaimana orang-orang Jawa kita dulu itu berketuhanan kan gitu. Kadang gini Bu, tapi saya secara pribadi juga berpikir gitu bahwa kan banyak spiritual Jawa seperti Bu Jawa itu bukan ini kan Jawa ini bangkit tadi tubuh Nah dengan melihat fenomena yang ada di negara kita ini, contohnya satu kan setiap tahun
bahkan ribuan sampai ratusan ribu kan anak-anak itu yang lulus dari salah satu lembaga pendidikan yang berbasis ajaran dari luar gitu Bu. Nah itu kadang sampai ratusan ribu. Nah terus bagaimana Jawa itu bisa bangkit sedangkan kita sekolah aja nggak punya. Orang Jawa sendiri yang punya kawaro nggak berani untuk membuka ilmunya di umum lah. Terus apa nggak sulit Bu tapi Jawa ini bangkit? Lah itu sebetulnya itu juga leluhur kita. Ini kembali ke leluhur Mas ya. Leluhur kita itu sepertinya juga saat ini memberi orang-orang yang dipilih kan gitu. Banyak kebangkitan spiritual Jawa. Untuk akhir-akhir ini kan banyak kebangkitan spiritual Jawa karena kadang-kadang kita ada yang penasaran kenapa kok apa ya itu apa dari Jawa itu kok tidak menjadi Jawa kan gitu. Jadi ada kebangkitan spiritual itu juga ikut dari leluhur Mas Iko. Ada ikut campur tangan dari leluhur. Kayak gak terima kalau Jawa dihilangkan kan gitu. Jadi kita yang sering berspiritual itu ada insting-insting yang untuk membangkitkan. Jadi ada yang belajar napak tilas tentang situs-situs yang hilang, yang kemarin pernah diharamkan atau dimusyrikkan. Itu banyak yang bangkit untuk mencari jati diri. Ada yang napak tilas, ada yang dengan banyak ajaran-ajaran atau kawaruh yang muncul. Karena sepertinya sudah waktunya untuk bangkit dan memahami bahwa Jawa itu berfilosofi dan ada tata krama tadi, ada unggah-ungguh, ada berbudi dah. Tinggal ini satu Mas ya. Apa Bu? Dukungan dari pemerintah. Nah, menurut saya ini tinggal dukungan pemerintah bagaimana Jawa itu punya huruf loh Mas. Punya huruf ono coroko dan sebagainya, tembang-tembang atau syair-syair untuk mengerti tentang hidup. Itu bagi saya pribadi sebetulnya masuk di kurikulum nanti kita kembali ke Jawa. Ke Jawa yang Jawani kan yang Jawani. Orang Jawa mboten yang Jawani. Nah, kita juga butuh dukungan bukan hanya ide-ide kita sendiri sebagai pelaku spiritual Jawa. Kan gitu. Nah, tinggal dukungan pemerintah. Betul. Ya. Semoga banyak yang mendengarkan kurikulum di pemerintahan ada kurikulum Jawa dan spiritual Jawanya. Begitu. Perlu bukti dari pemerintah sangat penting. Tentang bagaimana memahami Jawa itu banyak sebetulnya. Itu kan juga menghilangkan jati diri kita kan gitu. Filosofi dan serat-serat itu semoga bisa keluar yang dituliskan para orang-orang dulu yang serat-serat Jawa itu kan banyak, tapi yang ditembangkan itu masih, tapi yang serat-seratnya banyak yang hilang karena tidak dimunculkan. Nah, sebetulnya tidak hilang, tapi tidak munculkan karena menganggap itu wingit karena tidak sama. Tapi sebetulnya ada Bu. Ada banyak yang apa ada. Itu memang sengaja untuk dihilangkan atau bagaimana bukan sih? Kayak kan banyak kan sastra Jawa gitu. Sastra Jawa itu. Benar untuk saat ini memang tidak hilang kok. Cuma itu dianggap sakral. Jadi untuk menjaga. Tapi salahnya itu kan tidak tahu anak turunnya bahwa itu dianggap sakral. Kitab-kitab itu kan gitu. Bu, ini kan kita ke tema lagi Bu terkait spiritual tadi Bu. Kan sering kita ini mendengar istilah spiritual ya. Ketika orang itu kena problem, pasti orang tuh bilang belajar spiritual gitu. Ketika kita jatuh misalkan terkait finansial gitu, melok spiritual. Nah, apa sih Bu kaitannya spiritual kalau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari Bu? Nah itu kalau kita berspiritual
itu kan menyadari diri kita sendiri toh Mas, betulnya. Sadar bahwa kita itu ada yang menjalani itu kan. Kita hanya ikut cerita kan. Kan butuh kesadaran. Kalau tidak sadar kan kita sering mengeluh. Kalau kita sadar, oh iya Mas, aku ki kan ya mau sadar mau nglakoni, tapi kita akan menjadi semangat bagaimana kita keluar dari jalan kejatuhan itu toh Mas. Untuk menjadi jiwa-jiwa yang spiritual itu memang kita harus menyadari semua introspeksi dan sebagainya. Nanti dengan ketenangan batin itu nanti timbul ide untuk melangkah kan seperti itu. Dengan suwungnya itu, dengan berspiritual itu kan menjadikan diri kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang lebih tenang, tidak ego, tidak apa. Dengan berspiritual kita menjadi tenang untuk membuat diri kita bijak untuk diri kita sendiri. Nah seperti itu. Dan dengan ketenangan, kalau di berspiritual itu ada meditasi, ada nyuwungno, ada banyaklah kata-kata topo, tapi nek topo zaman sekarang enggak, topone topo ngerame kan ya. Soalnya tidak harus. Bukannya tidak harus ya. Kita cara untuk menenangkan itu banyak kok, tentang bagaimana kita memahami ide-ide itu. Jadi insting kita nanti bermain dan ketenangan batin yang tenang membuat kita lebih peka untuk bermanifest kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kekhawatiran atau kegelisahan lagi karena kita sudah memahami. Dan diam atau hening itu solusi dari permasalahan kan gitu. Itu juga tentang spiritual itu ya, hening dan memahami. Bu, ini ada sebuah pernyataan Bu terkait spiritual gitu. Berspiritual sebagai solusi masalah kehidupan. Bu Kati sepakat enggak? Iya toh. Pasti gitu. Ya kalau itu sadar Mas, berspiritual sadar diri lah gitu. Untuk kehidupannya. Banyak Mas teori-teori atau filosofi-filosofi untuk menghadapi hidup itu. Bukan kita berspiritual itu untuk menjadi sakti, bukan, salah gitu. Salah, bukan tapi menjadi kaya. Bukan, tapi memahami diri kita dengan ketenangan batin kita akan bersyukur, ada rasa syukur itu. Nanti kita berjalan dengan ketenangan, dengan keyakinan. Nah, nanti ada mulya yang sejati kan gitu. Ciri-ciri orang Jawa itu biasanya permintaannya kan urip mulya sejati, mati sempurna kan gitu. Muntik mati yang sampurna. Hidup mulia, mati sampurna. Mati sampurna. Itu pemahaman filosofi Jawa. Bukan itu, biasanya banyak orang-orang yang berspiritual itu keinginannya seperti itu dan menjadi doa kan gitu. Doa itu kan dalam diri kita sendiri. Hidup mulia, mati sempurna. Bagaimana kita tahu sang-sangkan paranya Dumadi kan kembali ke Dumadinya itu. Dumadi itu kan kembali. Kita hidup dan akhir, awal dan akhir kan gitu ya. Itu begitu. Orang Jawa berfilosofis itu. Kita hidup mulya yang sejati tanpa ada ya mulya sejati itu kan ketenangan lahir batin kan. Jadi memahami dirinya sendiri dan syukur dengan dirinya sendiri. Tidak pengaruh dengan orang lain ta Mas. Itu jeneng mulya sejati itu nek masih hanya supaya pencitraan lah zaman sekarang. Itu bukan mulya sejati. Mulya sejati itu ya cukup dan bersyukur. Mulya sejati itu. Kalau kita masih kurang, kita bawanya harta, punya semuanya, kalau kita tidak bersyukur itu bukan mulya sejati. Tapi ada harus ketenangan batin. Itu berspiritualnya kan bagaimana kita memahami diri kita untuk ketenangan jiwa kita. Jadi intinya semua ilmu bagi saya ya. Baik itu ilmu filsafat, ilmu di sekolah-sekolah itu untuk ketenangan jiwa raga, ketenangan batin atau mulya sejati. Sejati ini mulya itu ya kita bersyukur itu.